Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Febrianto Putaraksa dari kelas B dengan NIM 24106060051. Di sini kita akan menjelaskan atau ini kayak apa ya? Ini adalah codingan saya yang berbentuk pandas ya untuk Excel. Jadi apa sih itu pandas? Import Pandas SPD ini adalah sebuah library untuk mengimport Pandas. Pandasnya apa sih? Pandasnya adalah sebuah library yang dimana dapat digunakan untuk mengolah data. Untuk mengolah data yang digunakan seperti Microsoft Excel. Nah, so let's start ya teman-teman. Kita menamakan file name ini adalah data pelanggan XLX, yaitu ini berbentuk Excel ya teman-teman. Di mana kita akan menggunakan def baca data, yaitu untuk mendefinisikan fungsi baca data yang bertujuan untuk membaca data dalam file Excel tersebut. Di mana di mana kita akan membaca data diri dari Excel kalau kayak ini nggak bisa dibaca kalau datanya ini kosong, data frame-nya gitu. Nah selanjutnya DF ini apa sih? DF ini data DF-nya adalah data frame, di mana PD ini adalah untuk membaca isi file pada Excel, dan kita akan print data pelanggan dari file dan print data frame to string index false. Jadi kayak ini tuh nggak bakal bisa kepake kalau file tidak ditemukan ataupun data dari si nama ini tidak disimpan ya teman-teman. Nah, di mana kita akan mereturn data tersebut untuk untuk mengembalikan data yang sudah dibaca ke variabel lain. Nah, selanjutnya ada def simpan data. Def simpan data, def lama, def baru dengan file yang di atas ya teman-teman. Jadi ini bertujuan untuk menggabungkan data lama dan baru lalu menyimpannya ke Excel. Tunggu. Jadi si ini nih apa ya? DF gabung nih kayak data frame ini gabungan antara data yang sudah lama dan juga baru, di mana seperti kalau kita buat data lama dan udah ada di Excel ya. Nah, kita pengen buat lagi input data. Nah, itu tuh bakal ada gitu di DF baru. Dia DF gabungin jadi kayak digabung lah. Seperti selanjutnya kayak file name DF gabung akan dibaca dari Excel dan juga dari file name tersebut. Selanjutnya ada ringkasan transaksi data frame juga, di mana nanti ada isi total pelanggan maupun total pendapatan, di mana DF dimasukkan ke biaya juga dan dipakaikan sum untuk menghitung jumlah dari biaya tersebut. Oke, kita lanjut ke dev main-nya teman-teman. Ini sebenarnya nggak jauh beda dari minggu lalu maupun 2 minggu lalu, di mana dev main ini digunakan untuk sebagai fungsi utama untuk menopang semua file atau semua fungsi yang terdapat pada codingan ini gitu, pada sistem ini, di mana ini tuh nggak jauh beda ya, karena tetap digunakan biaya per jam 4.000 dan biaya per jam dibagi 60. Oke. Di mana data Excel atau kita akan membaca data dan juga data dari pelanggan barunya. Oke. Walkthrough ini seperti biasa, yaitu adalah menampilkan menu utama dalam perulangan agar program itu terus berjalan gitu sampai penggunaan memilih nomor 5 yaitu keluar. Selanjutnya ada menu input, pilih nomor menu 1 sampai 6, di mana yang pertama itu untuk memasukkan nama pelanggan. Yang di sini tuh kayak data jam nih, integer atau input masukkan lama makan. Jadi sebenarnya ini nggak jauh beda ya, di mana codingan-codingan ini digunakan untuk mengisi data dari si pemain tersebut, di mana dia akan mengisi dari namanya, jam, menit, maupun total dari biaya tersebut. Nah, selanjutnya ada appending, ini adalah data-data yang akan disimpan di sini ya teman-teman, kayak nama, jam, menit, jam maupun biaya yang sudah tadi dihasilkan, di mana dihasilkan dari biaya per jam ditambah dengan menit per jamnya, menit mainnya. Selanjutnya ada elemen 2 yaitu pelanggan baru. Jadi di sini tuh akan DF data frame pada data frame gitu. Jadi data frame baru ini adalah
akan dibaca dari pelanggan baru yang muncul, di mana data tersebut akan menghasilkan si orang baru nih. Kayak contoh, kita sebagai pengguna baru dan nama kita belum tercantum. Nah, kita tuh bisa ngasih itu nanti akan dibaca sebagai pelanggan baru ya teman-teman. Di mana DF gabungnya akan dibaca dari data Excel. DF gabungnya sebenarnya data Excel ya teman-teman. What the fuck? Tolong. Nah, lanjut ya teman-teman, tadi ada kendala gitu ya. Nah, selanjutnya ada di elif menu 3 yaitu if not pelanggan baru. Nah, ini harus diisi kalau tidak pelanggan baru gitu. Nah, dimana ini sebenarnya sama-sama aja ya, kayak pakai data frame baru dan akan dibaca dari data frame dan akan digunakan sebagai data pelanggan baru. Menyimpan data Excel di DF baru itu sebenarnya gak jauh beda ya teman-teman, apa yang akan digunakan, di mana kita tetap akan menggunakan PD untuk baca konka, di mana data Excel dan DF baru digabungkan dan ignore index true dan pelanggan baru akan clear. Nah, selanjutnya nih kita akan mencoba ya, kita lihat di sini tambah data pelanggan, kita akan menggunakan Mas Irfan sebagai sebagai pelanggan kita, dan dia akan memainkan game sebanyak 20 jam dan nama pemakaiannya itu ada di 40 menit dan dia akan main game Valo. Nah, di sini data pelanggan Mas Irfan berhasil ditambahkan, di mana simpan data tersebut. Jadi kita akan melihat nih data-data Excelnya apa aja nih, contoh ya. Nah, ada Mas Irfan di sini nih. Habis itu simpan data baru ke file Excel. Nah, ini akan ya, oke, lanjut ya teman-teman ya. Maaf ada gangguan sedikit tadi, ada kendala. Jadi itu data berhasil disimpan ke file. Nah, kita akan tampilkan ringkasan transaksi. Nah, ringkasan transaksi dari sistem warnet Jawir di sini tuh ada 560.9.864 dengan jumlah pelanggan terdapat 5. Jadi kita akan keluar dan kita akan melihat nih, terima kasih telah menggunakan sistem warnet Jawir ya teman-teman. Nah, kita akan lihat nih di file di sini data pelanggannya. Nah, data pelanggan yang terdapat di sini ada 40. Jadi itu kayak di situ udah ada gitu, 40. Nah, sudah terdapat ada Aul, Fatir, Iki. Jadi seperti itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih telah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.